Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'ami imani wal islam sada tamang kafaro bihi wal arqam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang saya hormati dan saya doakan semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang membahagiakan ini, saya menggantikan Pak Mas Puri, Ketua PCM, tadi di telepon. Pada pagi hari ini akan saya sampaikan judul yaitu iman dan bagaimana cara memelihara iman itu. Apakah iman itu? Iman menurut bahasa yaitu percaya. Tapi menurut istilah yaitu mempercayai dalam hati. Mempercayai apa? Mempercayai semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Quran dan hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus tidak cukup hanya mempercayai, berusaha mengamalkan lewat perbuatan sehari-hari semaksimal mampu kita, semampu kita. Kita tidak akan mungkin bisa mengamalkan semua ajaran yang ada di Quran itu, semua ajaran yang disampaikan oleh Nabi hadis itu. Paling boten kita berusaha sak kuat-kuatnya, sak gaduk-gaduk kita ngamalkan. Engkang dipunilai dening Allah Subhanahu wa taala nggih proses kita, mboten hasilnya nggih. Usaha kita semuanya untuk mengamalkan Quran lan hadis punika. Ngaten nggih. Niku iman ya. Terus caranipun memelihara ya. Pertumbuhan dan perkembangan iman niku nggih kedah kita openi, kita pelihara ya. Setiap bayi yang lahir ke dunia sudah diberi Allah bibit iman yang disimpan pada suatu tempat yang disebut kolbun, yang berarti koyah atau labial. Untuk memelihara pertumbuhan iman itu, pertama kalinya diserahkan kepada orang tuanya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan artinya saja biar menyingkat waktu. Bayi yang lahir dalam keadaan suci bersih hatinya atau kolbunnya atau tias ya. Hanya karena pendidikan ibu bapaknya lah ia menjadi penganut agama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis yang kedua, cara memeliharanya, cara ngopeni iman niku. Kalau bibit iman itu kita umpamakan dengan sebuah biji dalam tumbuh-tumbuhan, maka pertumbuhan dan perkembangan bibit iman itu sangat tergantung kepada yaitu tanah, lingkungan ya, pergaulan mileu. Manusia selama hidupnya tidak dapat melepaskan dirinya dari 3 lingkungan atau pergaulan, yaitu 1 rumah tangga, sekolah atau tempat bekerja, dan di luar keduanya ya, lingkungan pergaulan, lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, atau kalau sudah bekerja ya lingkungan bekerjanya itu. Karena semuanya itu pengaruhnya besar sekali terhadap karakter, pembentukan karakter dan iman kita. Di samping itu juga tidak lepas dari pergaulan. Di luar keduanya itu, di luar lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, lingkungan bekerjanya, tetapi juga lingkungan pergaulan. Siapa teman kita,
siapa sahabat kita itu akan mempengaruhi, akan membentuk karakter atau iman seseorang, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ajaru qobludar. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad itu memberi lampu hijau, warning kepada kita. Kalau kita semua panjenengan Soyono mau pindah tempat, menempati sesuatu, ya harus kita perhatikan lingkungan, ya. Perhatikan lingkungan tetangga kita, kanan kiri kita. Kalau lingkungan kita itu baik, dekat masjid, tetangga kanan kiri kita baik, insya Allah iman kita, karakter kita juga akan ketularan baik. Tetapi kalau maaf, mungkin tempat tinggal kita menempati tempat tinggal yang lingkungannya suka judi, suka mabuk-mabukan, suka dernet, itu juga pasti akan mempengaruhi iman kita, akan mempengaruhi pribadi kita. Lingkungannya judi, mabuk-mabukan, ya, mungkin maaf malah belas orang mengenal sholat. Nah, itu kan akan mempengaruhi. Pengaruh yang tidak baik itu akan mudah sekali mewarnai karakter kita, akan mudah sekali mempengaruhi iman kita, ya. Itu. Oleh karena itu kalau mencari tempat tinggal, ya itu harus kita perhatikan lingkungannya kayak apa. Nah, iso golek sing lingkungan apik, masjid, serak masjid itu insyaallah sae kados mriki niki sae. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk lingkungan pertama adalah rumah tangga. Di sini mula pertama iman seorang dikembangkan. Untuk mengembangkannya, rumah tangga harus bernafaskan dan bersituasikan agama. Pendidikan pertama adalah ibu. Dari sejak si anak berada dalam kandungan si ibu, 2 tahun menyusuinya, 100% si bayi berada dalam pengaruh ibu, ya. Makanya kalau ibu sedang mengandung itu, ya biasanya sok-sok dinasihati oleh orang tua, ya. Jaga mulut, ya, karena ada pengaruhnya terhadap orang tua. Jangan sampai mulutnya untuk ngomong-ngomong yang tidak baik, yang kotor-kotor, misu-misu dan sebagainya. Terus kalau bisa ya makannya juga dijaga, makanan-makanan yang halal, thayyibah, biar tidak mempengaruhi apa yang ada dalam kandungan. Jadi pendidikan pertama adalah ibu. Oleh karena itu maka ada hadis yang artinya surga itu terletak di telapak, ya, di bawah telapak kaki ibu. Dan sejak lahir umur 0 itu sampai 5 tahun itu pendidikan utama adalah ibu. Dan bayi itu bisa merekam, ya, omongan-omongan ibunya itu bisa merekam, walaupun dia belum bisa ngomong, itu merekam apa yang diucapkan ibu, pangandikane saya napa mboten. Lah, sok miso-miso napa mboten niku bayi bisa merekam, nanti akan membentuk si bayi itu. Juga penglihatan-penglihatannya itu sejak umur 0, umur 1 tahun, 2 tahun, mungkin nih, kalau ibu aja sudah umur 2 tahun itu akan mempengaruhi iman, ya. Yang selanjutnya yaitu lingkungan kedua adalah lingkungan sekolah atau tempat bekerja. Ini pun sangat membantu pertumbuhan iman kita, ya. Kalau sekolahnya baik akan mempengaruhi iman kita. Lingkungan kerjanya baik, ya, akan mempengaruhi iman karakter seseorang. Oleh karena itu kalau bisa pendidikan dasar itu, kalau kita mampu disekolahkan lingkungan sing apik, sekolah sing apik, umpamanya sekolah Islam, sekolah Islam, kalau di sini mungkin Al Azhar atau mungkin Abdul Yatama atau mungkin yang lain, itu yang ada di lingkungan sekolah Islam, atau mungkin sekolah Muhammadiyah atau sekolah yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, ya, Al-Ma'arif, ya, dan lain sebagainya. Itu TK kalau bisa seperti itu, syukur SD-nya. Kalau nanti sudah dewasa, sudah terbentuk, itu lain. Paling tidak pendidikan dasarnya SD, TK dan SD itu bagus. Minimalnya TK-nya, syukur munggah neng SD itu untuk, yaitu anak-anak kita yang masih muda.
Selanjutnya lingkungan yang ketiga adalah lingkungan di luar lingkungan ke-1 dan ke-2. Ini juga sangat menentukan. Ya, bagaimana juga akhirnya kalau mungkin sekolahan baik, rumah tangga baik, tapi pergaulan kita, anak kita itu temannya dengan siapa, ibu juga harus memperhatikan. Kalau temannya, teman dekatnya, sahabatnya nggak pernah sholat, nggak pernah jumatan, poso juga nggak poso, sukanya dugem, ya itu juga yang tadinya sudah dipupuk, dibimbing apik neng omah, neng sekolahan, kadang kumpulannya saben dinane dengan teman yang seperti itu ya akan mempengaruhi, ya. Mungkin yang dulu tidak merokok terpengaruh merokok, yang dulu tidak minum, ya akhirnya minum dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebagai orang tua juga harus memperhatikan siapa temannya anak kita itu. Kalau hanya berteman kenal saja tidak apa-apa, tapi kalau sahabat teman dekat itu usahakan yang soleh atau solehah, seperti itu. Saudaraku jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yaitu air. Sebagaimana halnya suatu tumbuh-tumbuhan tidak mungkin akan tumbuh dengan baik tanpa siraman air. Demikian pula halnya pertumbuhan iman. Iman itu juga harus disirami. Diibaratkan tumbuh-tumbuhan, tumbuhan bibit tanaman itu tidak disirami, tidak pernah ada air, kering kerontang, ya lama-lama tidak akan tumbuh dengan baik. Oleh karena itu ibaratnya tumbuhan iman itu juga harus disirami. Disirami pada waktu-waktu tertentu, ya. Nah kalau tiap hari bagaimana, ya tidak apa-apa, seperti poso ini, ya. Adapun siramannya yaitu berupa pendidikan, penerangan, santapan rohani, ya. Misalnya kalau yang laki-laki tiap Jumat itu, Jumatan itu kan sudah merupakan siraman. Kalau sekarang puasa ini ada kultum tarawih, itu merupakan siraman rohani, siraman iman yang ada dalam hati kita itu. Kuliah subuh seperti ini di samping menambah ilmu pengetahuan juga nyirami iman kita. Ibaratnya bibit iman yang ada di hati kita itu disirami dengan siraman rohani, santapan rohani ini seperti ini. Terus juga yang selanjutnya seperti baik sinar matahari, ya. Ya, sinar matahari, bibit itu tadi iman itu harus sinar matahari. Maksudnya yaitu hidayah, ya. Sinar matahari hidayah dari Allah. Meskipun tanahnya subur, ya. Tanahnya itu maksudnya tadi lingkungan kita itu baik, ya. Lingkungan tempat tinggal kita baik. Airnya terus disirami terus. Disiramannya ya mendengarkan kuliah subuh, mendengarkan kultum, Jumatan dan lain sebagainya, itu siraman. Tapi kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya kadang nyun sewu banyak mlebu masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, ya. Kadang itu, ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, kalau tidak mendapatkan hidayah seperti junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan pamannya Nabi itu kan, ya, itu Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu kurang apa, lingkungannya kan lingkungan Nabi, jelas dekat banget dengan Nabi, membantu Nabi dakwahnya, membantu termasuk tenaga, pikirannya dan jiwanya, juga hartanya untuk agar Nabi Muhammad SAW bisa berdakwah dengan baik, itu membantu. Tapi sampai akhirnya Abu Thalib karena tidak dapat hidayah, boten saged memeluk agama Islam, boten saged ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu, ya. Ini dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 56, artinya sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk sekalipun kepada orang yang engkau cintai, ya. Akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Ia kehendaki, dan Ia lebih mengetahui kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56.
sudah 1/4 jam. Saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ini menjadi bekal saya sendiri untuk saya paling tidak mengingatkan cucu-cucu saya. Kalau anak saya kan sudah dewasa ya. Besok ingatkan anak ya nggak apa-apa. Besok anakmu ini ya. Untuk panjenengan saya nggih sami mawon. Ini tinggal mengantarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Untuk yang remaja ini ya kalau mencari jodoh ya juga pilihlah ya. Ya terus nanti seterusnya ya seperti tadi nyantel berapa nanti ini bisa untuk bekal panjenengan sing masih muda-muda. Akhirnya ada kekurangannya itu dari saya sendiri, kalau lebih itu hanya bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.